Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak Dr. Hadi Nasbe MSI yang saya hormati dan juga rekan-rekan semuanya, izinkan saya untuk menyampaikan ataupun mempresentasikan proyek ujian akhir semester mata kuliah kewirausahaan, yaitu membuat bisnis plan mengenai kependidikan fisika. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Kurniawan dengan NIM 2108037. Adapun NIM di Universitas Negeri Jakarta adalah 20229160424553. Saya adalah mahasiswa semester 3 di Universitas Pendidikan Indonesia, Prodi Pendidikan Fisika. Nah, apa bisnis plan yang sudah saya rancang? Rencangan bisnis yang udah saya rancang, saya beri nama Rencana Belajar. Apa itu Rencana Belajar? Kita akan bahas pada presentasi pada kesempatan kali ini. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan konten-konten pembahasan yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama ada executive summary dari rencana belajar itu sendiri. Selanjutnya ada business profile, ada competitor analysis, ada marketing plan, financial plan, dan terakhir ada development plan. Nah, tanpa berlama-lama kita lanjut ke pembahasan pertama, yaitu mengenai executive summary. Nah, rencana belajar ini mempunyai executive summary, yaitu adalah seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya sudah banyak sekali kita temukan platform-platform digital, tentunya platform online tentang belajar fisika secara online gitu, baik itu dari YouTube, TikTok, dan sebagainya kerap kali kita temukan. Nah, namun ada satu hal yang mengganjal, yaitu seringkali pengalaman saya pribadi juga menemukan konten-konten pembelajaran fisika yang terlihat sulit untuk dipahami oleh para pelajar, dengan ditandai dengan penyampaian konsep-konsep fisika yang kurang tepat dan juga kurang menarik gitu dalam penyampaiannya. Nah, akhirnya rencana belajar ini hadir dengan menawarkan konten-konten pembelajaran fisika dengan penyampaian konsep-konsep fisika yang benar, menarik untuk dilihat, dan tentunya mudah dipahami oleh para pelajar. Dan selanjutnya kita akan berlanjut ke latar belakang bisnis. Latar belakang apa yang melatar belakangi rencana belajar ini muncul? Jadi rencana belajar ini adalah kumpulan konten-konten pembelajaran fisika yang tentunya menggunakan platform YouTube sebagai media utama dalam membagikan kontennya. Dan sebenarnya rencana belajar ini sudah berjalan dari akhir tahun 2021 dengan membagikan konten-konten pembelajaran fisika, tentunya dengan lebih menarik dan konsep-konsep yang lebih mudah untuk dipahami oleh para pelajar. Dan tentunya rencana belajar ini juga menjadi sebuah jawaban ataupun menjadi sebuah solusi dari para pelajar bagaimana mereka bisa lebih memahami fisika dengan konsep-konsep yang benar tentunya, dan juga bisa perlahan menghilangkan stigma ataupun anggapan yang menyatakan bahwa fisika itu sulit dan menakutkan. Oke, selanjutnya kita lanjut ke visi misi. Apa visi misi dari rencana belajar itu sendiri? Visinya tentunya dalam 5 tahun ke depan, kami berharap bahwa rencana belajar ini menjadi sebuah platform belajar fisika secara online yang banyak digandrungi oleh para pelajar di Indonesia, baik itu sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, maupun di perguruan tinggi. Ada beberapa visi, maksud saya ada beberapa misi. Yang pertama ada berbagi ilmu pengetahuan yang dimiliki, perlahan menghilangkan stigma yang tadi saya sampaikan bahwa fisika itu sulit dan menakutkan, dan yang terakhir menjadikan channel YouTube Rencana Belajar ini menjadi sumber pendapatan finansial. Oke, kita next ke produk. Seperti apa produk dari Rencana Belajar ini? Bisa kita lihat di gambar di samping ini, sudah ada channel YouTube Rencana Belajar dengan beberapa konten yang sudah diuploadnya. Jadi produk utama di Rencana Belajar ini adalah konten pembelajaran fisika yang dipelajari di sekolah menengah. Selanjutnya juga kita harapannya bisa membahas mengenai konten-konten fisika seleksi masuk perguruan tinggi maupun kedinasan dan sebagainya. Dan tentunya dengan hal itu bisa membuat channel Rencana Belajar ini menjadi channel yang di saat para pelajar membutuhkan akan berlari ke channel Rencana Belajar ini gitu.
Selanjutnya, kami juga telah melakukan analisis kompetitor sejenis dengan rencana belajar. Ada beberapa pembanding seperti produk utamanya apa, value-nya, target dari marketnya, terus cara pemasarannya. Dari ketiga bisnis ini, ada beberapa perbedaan mengenai value produknya gitu. Ada yang hanya menggunakan papan tulis dalam penyampaiannya, menggunakan kertas, menggunakan animasi, dan sebagainya. Dan rencana belajar akan menggunakan animasi dan grafik-grafik menarik yang tentunya akan lebih mudah dipahami oleh para pelajar di Indonesia. Dan cara pemasaran pun di saat bisnis-bisnis yang lain hanya menggunakan YouTube, untuk pemasarannya kami akan menggunakan beberapa sosial media seperti Instagram, TikTok, dan juga website. Seperti apa cara pemasarannya? Kita akan bahas di marketing plan. Nah, marketing plan yang telah kami rancang, kami menggunakan 3 sosial media, yaitu Instagram, TikTok, dan website. Dan tentunya ada beberapa cara di setiap sosial media tersebut. Seperti di Instagram, kami akan membuat konten singkat mengenai pemeliharaan fisika. Selanjutnya ada konten informatif untuk para pelajar. Ini terakhir ada merangkul audiens. Di Instagram ini tentunya para pelajar hampir semuanya mempunyai Instagram, yang bagaimana mereka loyal dengan cara kita interaktif konten, membuat konten yang interaktif. Selanjutnya di TikTok, kami juga akan memposting potongan-potongan video dari YouTube yang nantinya bisa langsung tersambung automatically ke channel YouTube. Selanjutnya untuk websitenya, kami membuat konten informatif juga yang tentunya memudahkan para pelajar di saat mencari di Chrome maupun di Google dan sebagainya, akan langsung terhubung ke websitenya Rencana Belajar gitu. Dan selanjutnya kita akan beranjak ke financial plan-nya, bagaimana rencana finansialnya. Rencana finansial dari Rencana Belajar ini tentunya kebutuhan dana banyaknya di awal kita memulai bisnis gitu. Jadi di awal-awal produksi kita membutuhkan alat-alat seperti kamera, lighting, dan bagaimana editingnya, dan ini akan pembeliannya di awal. Selanjutnya kita butuh juga dana di marketingnya, pemasarannya, mengenai konten dan updating media marketing seperti website, Instagram, dan TikToknya tentunya memerlukan dana, dan total sekitar Rp1.500.000. Dan yang terakhir, kita akan ke development plan. Jadi apa rencana panjang, rencana ke depan, rencana masa depan dari Rencana Belajar ini? Nah, dalam 5 tahun ke depan, kami berharap bahwa Rencana Belajar ini menjadi sebuah platform belajar online, dan sekiranya sudah mengupload sekitar 100 konten pembelajaran di 5 tahun ke depan, dan kami berharap juga dapat meraup ratusan ribu subscriber di seluruh Indonesia. Dan tentunya dalam jangka panjang kami berharap bahwa Rencana Belajar ini juga menjadi platform belajar online terbesar di Indonesia dan juga mampu bersaing dengan platform belajar online lainnya. Dan juga kami tentunya akan membuat tempat-tempat bimbingan belajar secara offline dan akan tersebar di seluruh kota besar di Indonesia. Itu adalah presentasi mengenai bisnis plan yang telah saya rancang, yaitu mengenai Rencana Belajar, bagaimana kita menggunakan platform YouTube sebagai platform membagi konten-konten fisika yang tentunya dengan konsep yang benar, lebih menarik, dan tentunya lebih mudah dipahami oleh para pelajar. Yang terakhir, saya menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Hadinas BMSI selaku dosen mata kuliah kewirausahaan di Universitas Negeri Jakarta. Terima kasih atas segala arahan dan juga bimbingannya. Terakhir saya ucapkan mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.